Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Aceh Tenggara Pak, saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah saya menyangkut beberapa kasus yang pernah Bapak alami tentang mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral Pak. Mohon waktu Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral atau rujukan moral Pak? Oh ya, baik. Makasih Bu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, tentu dari beberapa pengalaman yang telah saya alami di beberapa sekolah. Nah, tentu kepala sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan. Misalnya masalah etika. Dilema etika ini kan sering terjadi di sekolah, dimanapun ya. Apakah dilema itu ada di siswa, apakah di warga sekolah, guru, pegawai. Nah, tentu saya sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusan itu tidak merugikan satu pihak. Kalaupun yang pihak satu merasa dirugikan, tetapi itu tetap ajasnya kedinasan. Melakukan tindakan itu atau keputusan itu merupakan hal yang wajib dipatuhi sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Nah, katakanlah ada permintaan dari satu A yang sangat urgen dalam melaksanakan tugas. Di sisi lain, permintaannya juga secara pribadi urgen. Ini kan dua hal yang sangat dilema, yang harus saya ambil tindakan. Tetapi yang jelas, ketika permintaan secara pribadi itu masuk akal dan tidak mengganggu jam dinasnya, tentu saja kita persilakan. Tapi terutama kita fokus kepada kedisiplinan, karena itu adalah risiko semua PNS. Jadi yang dapat saya tangkap bahwa dilema etika itu benar lawan benar ya Pak? Ya. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama? Ya. Sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Jadi kasus ini sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, tadi sudah dari awal saya sebutkan. Nah, kedua-duanya memang perlu, bahkan kebenarannya ada. Tapi kita akan melihat, kita ini berbicara adalah tentang kedinasan. Di dalam kedinasan ini telah diatur sesuai dengan undang-undang peraturan yang ada. Nah, ketika kebenaran yang satunya mungkin tidak punya dasar hukum, hanya sejenis permintaan, maka tentu itu dinomorduakan. Walaupun sekalipun itu permintaan yang benarnya sama secara pribadi, tapi kita tetap menganut undang-undang dan peraturan yang ada secara negara. Namun demikian, kita akan mengkaji. Jika ada peluang kedua-duanya tidak merusak dan bisa sejalan, sehingga proses administrasi, proses pembelajaran berjalan, dapat kita berikan solusi yang lain. Saya rasa begitu. Baik Pak. Prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Ya, baik prosedur misalnya di bidang penindakan disiplin. Nah, katakanlah ada salah satu seorang guru yang sering kita alami itu kan ada yang namanya perempuan. Contoh misalnya ada perempuan yang bayi lahir dan sekian bulan dia harus mengajar, sementara anaknya ada yang kecil, kebetulan tidak ada yang menjaga. Nah, ini kan kita panggil dulu keluarga, suaminya, orang terdekatnya, secara kedinasan ke ruangan kepala sekolah. Kita tanya, nah hari ini tugas Anda harus Anda lakukan, tapi saya tahu kendala Anda ini, menurut Anda apa dia yang minta. Kalau dia minta untuk izin itu tidak memungkinkan, tetapi kita berikan solusi. Apakah dia cari pembantu, apakah dia bisa titip di kantin dengan membawa baby sisternya atau pembantunya, sehingga dia melaksanakan tugas juga lancar, secara pribadi dia pun tenang. Nah, jadi solusi-solusi seperti itu yang jelas tidak mengganggu tugasnya, namun dia dengan keluarganya secara pribadi pun kita jaga. Itu saya rasa yang terbaik. Cari dulu fakta berarti. Iya. Ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika. Ya, itu yang pertama kita proses. Katakanlah kalau dia siswa ada etika yang kurang baik. Nah, ini kan aturannya banyak. Ada wali kelas, ada guru BK, ya kan? Kemudian ada para wakil kepala sekolah. Nah, setelah itu kita tanya, kita berharap wali kelas ini bisa tahu si A ini, keadaan sosialnya, ekonominya, rumahnya, misalnya dia tinggal dengan siapa, apakah dengan nenek, apakah dia anak yatim, kemudian bagaimana penghasilan keluarganya, orang tuanya, ibunya apa kerjaan, kan begitu. Di kampung agamanya baru nanti kita ambil keputusan sesuai dengan hal semua. Selesai itu yang paling penting. Bekerja sama dengan, iya, dengan warga sekolah, Pak, ya? semuanya, warga sekolah bahkan masyarakat. Selesai. Selanjutnya itu yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan D5 etika, yang menjadi tantangan Bapak selama ini apa saja? Tentu banyak hal. Ketika kita ingin memberikan keputusan dari hasil musyawarah, dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, tentu banyak tantangan, terutama apabila yang bersangkutan ini ternyata bersalah dan kita beri hukuman, pihak keluarga dan terdekatnya mungkin tidak terima. Dan itu tantangannya. Tidak ada yang berbicara di luar seolah-olah keberatan, seolah-olah walaupun kita sudah putuskan dengan fakta di hadapan kita dia mengaku, tapi mungkin tantangannya ada rasa kekesalan pihak-pihak tertentu, apakah itu orang tuanya, kerabatnya, kemudian dukungan dari masyarakat di Aceh Tenggara ini juga belum, terutama di SMA 1. Kenapa bisa seperti itu? Itu bisa kita pahami karena masyarakatnya, orang tua wali murid tahap, pendidikannya hanya antara SD sampai SMP. Jadi tentu logika berpikir itu masih sempurna. Karena itu juga kita pahami. Namun demikian tantangan itu saya rasa dengan kekompakan semua warga sekolah itu menjadi jembatan yang sukses. Saya rasa itu. Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Maksudnya bila menghadapi kasus Bapak langsung selesaikan terus di tempat gitu, atau Bapak memiliki jadwal, misalnya di dalam rapat baru diselesaikan. Bagaimana Bapak biasanya melakukan prosedur seperti ini? Ini kita lihat kasusnya. Bagaimana kasus itu kita deteksi. Nah, kalau kasus ini sangat urgent dan bisa menyebar, membahayakan lingkungan sekolah dan bahkan keluar, saya rasa langsung ambil tindakan. Namun kalau ada masalahnya agak tidak membahayakan, tentu kita memanggil semua komponen, wali muridnya, orang tuanya, para wali kelas, guru,
Nah, kita coba menyelesaikan bersama bila perlu ada kepala desa. Nah, tetapi ketika masalah itu sangat urgent dan membahayakan, saya langsung tidak tegas saat itu juga. Ya, tentu dengan mengikutkan peran para stakeholder yang ada di sekolah, maka wakil kelas sekolah, wali kelas dan sebagainya, bila perlu warga masyarakat yang ada. Nah, itu dua hal itu berbeda. Tergantung pada situasi dan model apa masalah itu. Saya rasa itu. Yang kedua, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu tidak pasti. Nah, di SMA 1 bulan ini warga sekolah itu ada bagian pertama guru dan pegawai. Saya rasa saya sangat nyaman lah. Nah, ketika berada di sini semua peran guru sesuai dengan tupoksinya. Nah, ketika di luar tupoksinya pun ketika kita ajak para warga sekolah ini bersatu. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan. Jadi ini sangat membantu saya. Dan itulah menjadi kesuksesan sebuah SMA 1 dari bulan ini di bawah kepemimpinan saya. Dan ini secara jujur saya ucapkan, saya merasa berterima kasih kepada guru-guru senior dan para wakil dan tugas-tugas yang terpilih. Ini sangat besar perannya dan selama ini kita kerjakan bersama. Mudah-mudahan semuanya selesai dengan bersama. Terima kasih. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentu sebagai manusia biasa tidak sempurna, tetapi saya merasakan suatu keikhlasan dari seorang pimpinan terhadap bawahannya dalam situasi apapun. Apakah menegurnya dalam lupa, apakah memotivasinya dalam prestasi, itu adalah keikhlasan. Dari keikhlasan itulah lahir ketenangan. Dari ketenangan itulah menurut saya lahir kekompakan. Sehingga yang menerima bantuan itu pun ketika kita ikhlas sebagai pimpinan, situasinya berbeda. Jadi saya rasa kekompakan itu lahir dari keikhlasan dengan adanya silaturahmi yang berkelanjutan. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih wawancaranya. Sangat bermanfaat Pak bagi kami untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya. Terima kasih. Pak, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Dini Mareta, guru SMA Negeri 1 Bulan. Kami sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan berhadir hari ini untuk mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan, dan selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan dalam Bapak pengambilan keputusan, itu apa-apa saja? Ya, nah, itu biasanya tantangan saya hadapi di awal ya, di awal ketika memang masih terjadinya klimaks pertentangan antara pernah tuh ya dengan kasus yang tadi saya sampaikan, itu klimaks juga ya, dari kelas tak ngotot gitu ya, bersikeras ya, apalagi kalau udah suaranya keras gitu ya, biasanya orang kita Batak gitu. Oke. Nah, itu ya, tantangan-tantangan seperti itu sering terjadi gitu ya. Nah, tapi itu hal yang wajar ketika mempertahankan sebuah pendapat. Ya. Maka langkah-langkah yang sudah saya ambil ya itu ya seperti ini gitu. Kita panggil langsung kedua belah pihak, ya, kemudian sambil ngobrol santai, ya, kemudian saya mintakan untuk memberikan tanggapannya gitu kan. Tapi memang dengan etika yang baik dan penyampaian yang baik ya. Dan biasanya saya awali dengan nasihat ya. Kalau di sini dibilang taujih ya. Ya kita
saya memberikan taujiah di awal, memberikan nasihat di awal, ada motivasi, ya. Nah, itu supaya apa? Supaya suasana itu lebih kondusif, ya, supaya tenang, ya. Nah, kadang-kadang kita di sini sebelum memulai rapat atau menyelesaikan tentang sesuatu, itu biasanya kita juga tilawah Quran gitu di sini, ya. Melembutkan hati. Betul, Ya, Bu, iya, ya. Volumenya dulu kita lembutkan, ya. Nah, itu karena memang kita punya di sini kebiasaan seperti itu. Sebelum rapat dimulai atau meeting kita mulai, ya salah seorang guru itu harus tilawah Quran, kemudian nanti kadang-kadang akan memberikan motivasi, ya. Saya gilir itu supaya apa? Ya, belajar, kita belajar. Karena kan kita guru, ya, teladan gitu, guru. Sosok yang diguru apa di itu. lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, bila misalnya ada kasus, Bapak langsung selesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya dalam meeting gitu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kasih gitu. Oke. Nah, dalam penyelesaian kasus itu kita bisa lihat, Bu, ya, dari besar kecilnya kasus. Ini bisa dilakukan secara cepat nih, ya. Kalau yang ringan-ringan. Nah, kalau berkaitan dengan kasus yang tadi itu, ya, itu kan karena memang kita cukup klimaks, ya, pertentangan antara dua sudut pandang ini kan gitu. Nah, ini perlu saya buat waktu tertentu gitu, ya. Dan biasanya ini menyelesaikan juga tidak perlu banyak, tapi dengan pihak yang bersangkutan, ya. Tadi, ya, dalam hal ini saya undang wali kelas, saya undang juga dengan guru mata pelajaran, ya. Kemudian tata caranya tadi seperti biasa, ya. Nah, saya juga wakil, ya, selalu wakil di sini hadir, ya. Gitu. Kita berempat, seringnya berempat, ya. Kadang-kadang tim manajemen juga kita undang, ya. Kepala sekolah, wakil, tata usaha gitu juga. Tapi ini kan karena kasusnya berkaitan dengan siswa tadi, cukup dengan wakil gitu. Kadang-kadang tadi kita mulai dengan tilawah Quran gitu, ya. Kemudian ada motivasi, ya. Nah, biasanya sering saya membacakan memberikan motivasi atau tauji gitu. Begitu. Jadi itu prosedur yang baku kita terapkan di sini. Lalu nanti kita mulai nih dari siapa duluan yang masih merespon kasus-kasus yang tadi itu. Jadi kemudian kita pecahkan. Dan alhamdulillahnya sejauh ini dari setiap kasus-kasus itu, ya, karena komunikasi tadi udah dapat, fakta-fakta udah dapat, ya kan, bukti-bukti juga udah lebih konkret. Jadi permasalahan biasanya lebih cepat gitu, enak gitu. Nah, dan kadang-kadang saya juga tugaskan ketika permasalahan itu kompleks, ya, saya tugaskan juga sebelum kita duduk, yuk coba wali kelas dan guru bidang studi, ya, coba cari data-data, fakta-fakta juga dari teman-temannya, nah, teman sebangku atau teman sekelasnya, gitu. Atau dan sini kita biasakan nih siswa-siswa ini harus bisa sering curhat sama wali kelasnya. Maka untuk jadi wali kelas pun juga kita seleksi di sini, gitu. Begitu, Bu, itu prosedur yang selalu kita buat. Jadi kalau Untuk hal yang demikian kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang kasusnya bersifat harus diselesaikan, jadi segimanapun sibuknya pekerjaan seorang kepala sekolah itu, bila kasus itu sangat mendesak, contoh menyangkut dengan amoral, gitu kan, menyangkut dengan etika tadi, itu hal kasus-kasus yang memang harus diselesaikan. Jadi ya langkah yang harus kita lakukan, ya kita sebagaimanapun sulitnya waktu, sesibuk apapun kita, untuk itu harus kita luangkan, harus kita selesaikan secara singkat, secara teratur, tanpa jadwal. Tapi memang kalau memang kasusnya agak ringan sedikit, ya bisa diselesaikan dalam 1-2 hari, ya kita buat jadwal penyelesaiannya, mengingat pekerjaan kepala sekolah itu ya sangat luar biasa padatnya. Tentunya Pak Kum dalam hal ini ya kita libatkan juga guru bimpennya untuk kasus anak-anak, dan guru bimpen juga kita tetap proaktif, makanya di guru bimpen juga memiliki catatan-catatan pribadi anak, dan termasuk guru bimpen juga
berhak menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika ini. Itu bagaimana? Faktor mempermudah untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama kita harus jejaki dulu. Makanya tadi saya sampaikan di guru Bimpen itu juga lengkap catatan pribadi anak, termasuk bagaimana sih keadaan orang tua si anak, ya kan? Nah, bagaimana keadaannya, latar belakang anak itu harus tahu secara detail. Jadi ketika seorang anak memiliki kasus dilema etika itu bisa kemungkinan sekali dilibatkan orang tuanya, dipanggil orang tuanya untuk menyelesaikan kasus-kasus itu juga kalau memang itu sifatnya teramat penting. Tapi kalau tidak ya cukup ya diselesaikan oleh bapak dan ibu dewan guru saja, wali kelas, Bimpen, sesuai dengan prosedurnya kesiswaan, wakil kesiswaan, gitu kan, sesuai dengan prosedur yang ada. Pengalaman yang bisa saya ambil dalam kasus dilema etika ini mungkinnya banyak. Yang pertama melibatkan semua guru dalam hal mengatasi permasalahan itu. Terus ketika tidak berhasil dilibatkan guru, maka kita libatkan orang tua. Tidak berhasil dilibatkan orang tua, ya kita panggil ketua komite sampai ke hal yang berwajib aja kita panggil. Yang jelas permasalahan sekecil apapun di sekolah itu harus diselesaikan. Kenapa? Karena kalau kita biarkan permasalahan itu yang kita anggap kecil, sepele, bisa jadi menjadi besar, dan ini mempengaruhi kepercayaan guru terhadap sekolah ini juga, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ini juga. Makanya hal yang demikian harus kita jaga sehingga masyarakat percaya terhadap sekolah kita ini, percaya terhadap anaknya untuk dititipkan di sekolah kita ini. Buktinya efektif. Efektif yang saya lakukan itu buktinya ya di tahun saya masuk kemarin jumlah siswa SMP Negeri Perisai ini hanya 120 orang. Ketika 1 tahun berjalan dengan penyelesaian kasus yang memang betul-betul mantap sehingga menumbuhkan kepercayaan orang tua kembali. Dan alhamdulillah sekarang di 2022 siswa SMP Negeri Perisai menjadi 200 siswa sudah mendaftar di sini. Jadi secara signifikan naik. Ini artinya ya, saya memang sebagai pimpinan tidak membiarkan kasus itu sekecil apapun dibiarkan. Saya tidak biarkan. Saya ikut, saya tuntaskan bersama, kita libatkan semua stakeholder pendidikan demi kemajuan sekolah ini. Gitu Pak.